Untuk materi kedua, kita akan mempelajari mengenai fungsi, tujuan, manfaat, dan bentuk dari komunikasi bisnis. Nah, untuk pertemuan kedua ini, eh, diharapkan setelah pembelajaran ini, maka saudara mampu satu, memahami fungsi dari komunikasi bisnis. Kedua, saudara mampu atau bisa menyebutkan bentuk-bentuk dari komunikasi bisnis. Dan yang ketiga, saudara bisa menjelaskan apa tujuan komunikasi bisnis. Nah, untuk yang pertama, maka kita akan melihat apa sebetulnya fungsi dari komunikasi bisnis ini. Ya. Nah, jika dilihat dari fungsi komunikasi bisnis, ini dibagi menjadi dua hal, dua aspek. Satu adalah fungsi secara internal dan kedua adalah fungsi secara eksternal. Baik eh, dalam hal internal maupun eksternal sesuai dengan scope dari public relation, scope atau ruang lingkup PR itu ada dua, ada internal, ada eksternal, dan ini berlaku juga di dalam komunikasi bisnis karena kita eh, saya ulang lagi untuk materi sebelumnya bahwa komunikasi bisnis itu dibentuk dari tiga prinsip ya. Satu, komunikasi dua arah timbal balik, kedua memiliki dua publik, dan ketiga adalah inherent with management. Artinya komunikasi itu melekat dengan manajemen. Nah, untuk publik interaksi publik di mana adalah ada publik internal dan eksternal, maka fungsinya sama-sama baik dia komunikasi ke dalam maupun keluar. Yang pertama adalah bahwa fungsi dari komunikasi bisnis adalah untuk menginformasikan atau to inform. Nah, informasi ini adalah kebijakan dari perusahaan, baik dari atasan ke bawahan ataupun sebaliknya. Berita-berita atau informasi dari bawahan harus disampaikan kepada pimpinan yang tertinggi. Atau informasi yang dari perusahaan untuk keluar dari perusahaan tersebut pun sebaliknya dari luar perusahaan harus diketahui oleh para pimpinan ke pimpinan teratas ya dari apa saja yang terjadi di dunia luar. Inilah makanya salah satu fungsi adanya komunikasi bisnis. Semua laporan, semua pemberitaan itu harus ada di uh, meja redaksi ataupun para pimpinan agar mengetahui dan untuk mempermudah tindakan ataupun kebijakan apa yang harus dilakukan segera, cepat, dan mudah untuk dilakukan ya. Artinya jangan sampai misalnya ada permasalahan komunikasi dan itu sudah tersebar luas serta sangat vital fatal ya akibatnya, maka itu harus cepat di counter sebelum hal itu terjadi menjadi sebuah kasus yang besar. Jadi begitulah fungsi salah satunya adalah to inform, untuk memberikan informasi. Fungsi kedua adalah to persuade atau membujuk ya, artinya komunikasi bisnis itu tidak melakukan komunikasi dengan teknik paksaan ya, tetapi dengan persuade ya, membujuk. Artinya brand itu dibentuk dengan secara elegan, dengan secara pendekatan yang sangat intim ya. Nah, sehingga mereka akan mengetahui lalu memahami, mengerti, akhirnya mencoba serta selanjutnya dia akan coba-coba dan dia akan tertarik dan akhirnya dia menjadi sebuah pelanggan setia dari produk ataupun jasa-jasa yang kita lakukan. Itulah salah satu fungsi dari untuk membujuk dari aspek fungsi komunikasi bisnis. Nah, yang ketiga, selain daripada penjualan, ini juga komunikasi bisnis itu sebagai mempromosikan atau to promote goodwill ya. Nah, inilah beberapa hal fungsi dalam komunikasi bisnis. Nah, selain itu kita melihat salah satunya ya dari fungsi itu yang tadi kita bagi dua, ada internal dan ada eksternal. Untuk internal dalam hal berkaitan dengan kegiatan komunikasi di dalam perusahaan, biasanya fungsi dari PR ataupun komunikasi bisnis yang terjadi di dalamnya adalah dia mengeluarkan dan menjelaskan
berbagai prosedural atau SOP, standar operasional prosedural ataupun peraturan-peraturan yang berlaku di perusahaan tersebut. Ya, nah ini harus dan penting sekali untuk dilaksanakan agar tujuan dari perusahaan itu cepat tercapai dan hambatan ataupun beberapa kesulitan itu cepat mudah diatasi. Selanjutnya, fungsi ini adalah untuk menginformasikan beberapa kemajuan dari perusahaan. Lalu, fungsi internal juga itu harus diharapkan itu mampu untuk mendorong pegawai dalam melakukan segala hal perbaikan ataupun meningkatkan kualitas dari SDM-nya masing-masing. Dan terakhir, internal itu adalah sebagai bahan evaluasi dalam pemberian penghargaan atau menegur pegawai yang kinerjanya kurang baik. Nah, untuk fungsi eksternal, komunikasi bisnis ini diperlukan adalah untuk kita bisa membujuk konsumen agar mereka mau tadi ya membeli produk dari perusahaan kita, lalu dia mau untuk menginformasikan, bahkan dia mau untuk meningkatkan citra atau hubungan baik, serta fungsi eksternal itu adalah harus juga mampu menjelaskan sebuah produk ataupun layanan atau jasa yang diberikan kepada masyarakat secara luas ya. Nah, selanjutnya baru fungsi eksternal adalah harus mampu untuk mengklarifikasi dari spesifikasi yang dibutuhkan dari sebuah produk yang ada di dalam suatu lembaga tersebut. Nah, selanjutnya harus mampu mempromosikan baik image yang positif di dalam perusahaan dan image negatif berusaha untuk memberikan sebuah klarifikasi ataupun diselimuti dengan beberapa keunggulan yang ada di dalam perusahaan kita. Kalau secara teorinya segala kejelekan keburukan tidak mungkin ditutup, toh nanti juga akan terkuak. Yang paling penting adalah harus bisa mampu untuk menjelaskan mengapa peristiwa itu sampai terjadi dan kita menyesali dan bagaimana upaya-upaya kita untuk bisa memperbaiki diri selanjutnya ke depan. Karena apa? Karena kita berbicara kepada kepercayaan dari masyarakat. Kalau mereka diberi penjelasan dan memahami, nampaknya akan lebih mudah kita untuk memperbaiki dan meningkatkan. Tetapi kalau kita berbohong, maka kita akan dicap kita sebagai pembohong dan apapun upaya yang dilakukan walaupun dengan kejujuran, karena pertama kita berbohong maka akan dicap sebagai pembohong selamanya. Itulah gunanya brand ataupun image yang sangat melekat pada diri seseorang. Nah, selanjutnya selain dari image yang positif juga harus bisa memberikan kredit dan menagih piutang. Artinya mampu memberikan pinjaman dan mampu juga untuk menagih segala piutang yang ada di perusahaan agar uh, keuangan itu bisa berjalan dengan baik ataupun bisa sirkuler ya, berjalan. Jangan sampai stagnan dan tidak bermanfaat bagi apapun di sebuah perusahaan. Nah, untuk selanjutnya kita akan bicara tentang apa sebetulnya tujuan komunikasi bisnis. Jika melihat dari tujuan, kita bisa membagi dua hal. Satu adalah tujuan secara primer, kedua adalah tujuan secara sekunder. Nah, tujuan primer ini tentu adalah untuk menginformasikan atau membujuk ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kalau tujuan sekunder itu untuk menunjukkan dari niat baik ya. Nah, eh, kurang lebih seperti ini kalau dipetakan, saudara bisa melihat ini dari Persing ya. Saya ambil kutip bahwa komunikasi bisnis satu adalah komunikasi yang bertujuan dari mencapai keuntungan sebagai tujuan dari akhirnya. Artinya memang tidak bisa dinafikan sebuah kegiatan komunikasi bisnis adalah tujuannya adalah untuk mencari keuntungan ya. Itu sebagai salah satu tujuan dari akhirnya. Tidak ada di negara ataupun di dunia ini sebuah perusahaan berdiri itu adalah untuk mencari kerugian. Pasti keuntungan yang ingin didapatkan ya. Kalau kerugian tidak usahlah bikin perusahaan ataupun organisasi ya. Toh dengan diam saja bisa merugi ataupun tidak bergerak pun bisa kita runtuh ya sendirinya. Nah, lalu langkah selanjutnya harus ada pencapaian tujuan. Nah, jadi bagaimana kita harus bisa mencapai tujuan tersebut dan bagaimana keuntungan secara etika agar bisa membawa mereka pada pertanggungjawaban yang benar ya. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana tujuan itu bisa dapat dicapai ataupun dilaksanakan
Makanya harus ada tujuan awal atau tujuan akhir, lalu harus dibuat jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka ke rumah juga harus ada, ya. Nah, selanjutnya harus ada tujuan komunikasi bisnis itu baik berupa primer atau sekunder, atau yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, ya, ataupun terdapat dalam diri atau antar manusia dari tunggal atau beberapa, atas dasar pengiriman atau penerimaan, dan seterusnya, ya. Itu adalah salah satu tujuan komunikasi bisnis. Sedangkan tujuan dasarnya dari aspek sekunder adalah untuk mengajukan beberapa tindakan yang diinginkan dari receivernya, ya. Nah, sedangkan yang kelima adalah tujuan dasarnya dari komunikasi bisnis adalah tiada lain bagi receiver adalah untuk melakukan tindakan melalui cara yang dapat memuaskan beberapa kebutuhan dan keinginannya. Dan yang terakhir, baik pengiriman maupun penerimaan itu harus menetapkan tujuan sebaik mungkin bagi partisipasi atau partisipan-partisipannya. Itulah salah satu gambaran mengenai dari tujuan komunikasi bisnis. Nah, setelah kita menginjak kepada tujuan komunikasi bisnis, ya, ini sumbernya dari Quill et al. Tahun 81. Ada juga aspek-aspek hal lain, ya, di antara tujuan komunikasi bisnis, yaitu adanya sumber daya manusia atau SDM sebagai pelaku bisnis, khususnya seorang komunikator atau manajemen, ya, yang dia mempunyai kualifikasi kemampuan yang baik dalam hal memberikan informasi kepada receivernya, atau dikenal dengan type to inform communication. Lalu ada juga yang mengajukan pertanyaan pada receivernya, atau dikenal dengan types to ask communication. Nah, dapat juga mempersuasi dari receivernya, ya, atau receiver orang yang sangat penting dalam mendukung kemajuan atau organisasinya, atau dikenal dengan type of the persuade communication. Nah, ada beberapa hal manfaat atau kegunaan komunikasi bisnis itu diutarakan oleh Cuthbert et al. Yang pertama adalah bahwasannya seorang komunikasi bisnis atau komunikator, ya, itu to understand the element of communication process which will enable you to communicate effective. Artinya, untuk bisa mengerti tentang elemen-elemen dari proses komunikasi, di mana kita itu dapat berkomunikasi dengan efektif. Ya, jadi artinya kalau kita sudah memahami tentang apa itu elemen-elemen atau proses komunikasi, maka kita seyogianya harus atau dapat bisa berkomunikasi dengan efektif. Ya. Kedua, to develop the skill essential for effective communication. Atau adalah bahwa kegunaan atau manfaat komunikasi bisnis adalah untuk membangun keterampilan dasar dalam kondisi yang efektif. Ya. Nah, yang lain-lainnya saudara nanti bisa lihat dan bisa baca dari manfaat ataupun kegunaan komunikasi bisnis ini, ya. Nah, jika dilihat dari skupnya, kita bisa membayangkan bahwa ada aspek internal, ada aspek eksternal, ada lisan, tertulis, elektronik, ada komunikasi, tertulis, keuntungan, dan seterusnya, ya. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu adalah ini, ya, yaitu bentuk komunikasi bisnis, ya. Nah, bentuk komunikasi bisnis itu ada bermacam-macam, ya. Ada yang lisan, ada yang tertulis, dan ada yang elektronik, ya. Apa saja yang lisan? Lisan tentu adalah percakapan yang melalui atau menggunakan telekomunikasi ataupun telepon. Lalu adanya suatu kegiatan yang dinamakan dengan interview, lalu ada pertemuan kecil, seminar, ada workshop, program pelatihan, pidato, presentasi, dan seterusnya. Itu adalah format dari lisan, ya, bentuk komunikasi lisan. Nah, bagaimana dengan tertulis? Nah, tertulis tentu harus ada wujud fisiknya, ya, baik itu surat, memo, laporan, proposal, dan seterusnya. Nah, kalau elektronik itu berupa fax, email, voicemail, teleconference, video conference. Nah, kalau sekarang mungkin kita dikenal dengan kalau video conference itu dengan YouTube-nya, email itu masih tetap ada, fax mail itu adalah mungkin misalnya berupa apa data-data yang mendukung pada konektivitas yang ada, ya. Lalu ada voicemail, ya, ada teleconference, ada video conference, dan seterusnya, ya. Nah, lalu bentuk komunikasi itu ada berbagai macam, ya.
Selain tadi lisan tertulis elektronik, ada juga komunikasi tertulis. Di antaranya adalah bisa berupa pengumuman, memo, email, surat laporan, proposal, dan seterusnya. Keuntungan dari komunikasi tertulis ini adalah satu, bahwa catatan itu akan jauh lebih permanen dan ada bukti-buktinya. Kedua, ada pesan yang memang sudah terencanakan sebelumnya. Ketiga, ada aspek ekonomisnya. Dan keempat adalah adanya distribusi lebih murah. Ya, seperti itu adalah dari komunikasi bisnis. Nah, adapun dari bentuk-bentuk komunikasi bisnis ya, kita lihat menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada lisan, ya. Kedua ada tertulis ya. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang lisan. Nah, di lisan ini adalah beberapa hal kegiatannya. Di antaranya ada wawancara, ada pemberian tugas, dan ada pertemuan tempat kerja. Nah, dalam penilaiannya, pemberi tugas itu akan melihat bagaimana pertemuannya, bagaimana penjualannya. Lalu pertemuan tempat kerja dilihat apakah dia menyampaikan secara formal, apakah penanganannya itu sangat terbuka atau cepat ya dengan keluhan-keluhan yang ada. Kalau yang conference biasanya itu akan berkaitan dengan sistem-sistem penyampaian umum, sedangkan orientasi itu beraspek pada sesi-sesi pelatihan. Ya, nah itu kurang lebih ada bentuk-bentuk komunikasi bisnis yang terdiri dari lisan ya dan tulisan. Nah, lisan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Ada tadi ya wawancara, pemberian tugas, dan pertemuan tempat kerja. Nah, bagaimana dengan komunikasi tertulis? Nah, komunikasi tertulis bentuknya itu bisa berupa laporan, surat, newsletter, dan post letter. Sedangkan pembayaran yang disisipkan ke dalam amplop itu biasanya adalah iklan, adanya manual, ada tanda-tanda, dan ada memo. Nah, bentuk lain adalah berupa majalah dan koran, baik buletin, buklet, publisitas, dan pernyataan. Namun sekarang beberapa bentuk ya seperti buletin itu sudah menjadi digital semua ya, termasuk majalah. Nah, ada juga yang merupakan dalam komunikasi tertulis itu merupakan kombinasi baik lisan maupun tertulis atau audiovisual. Seperti misalnya film ya, ada presentasi slide dan bentuk yang lainnya adalah berupa video tape. Sedangkan untuk televisi itu berupa lembaran-lembaran film dan itu biasanya berkoneksi dengan sirkuit closed TV atau siaran TV terbatas. Ya, demikian untuk beberapa hal materi mengenai pertemuan kedua yaitu tentang fungsi, tujuan, manfaat, bentuk dan komunikasi bentuk dari komunikasi bisnis ya. Kita diskusi, silakan jika ada yang saudara ingin tanyakan terlebih dahulu.